Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pada kesempatan mulia ini kita berada di tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2024. Di hari Selasa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah, menambahkan ilmu yang manfaat kepada kita sehingga melahirkan keikhlasan dan amal yang saleh, dan Allah terima dengan sebaik-baik penerimaan darinya tabaraka wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan materi kajian kita dari membahas tafsir surat Al-Lahab. Dan kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya sepakat para ulama, surah Al-Lahab ini adalah surah Makkiyah, terdiri dari 5 ayat. Dan ayat ini turun atau surat ini turun di awal-awal Islam, berkenaan dengan paman Nabi SAW, yaitu Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib, atau dikenal dengan nama Abu Lahab. Kemudian nama lain dari surah ini adalah surah Al-Masad. Kalau Al-Lahab diambil dari ayat pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Atau ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab. Atau kata para ulama diambil dari nama paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab, yang artinya orang yang wajahnya bersinar karena saking tampannya wajahnya putih. Dan sesuai dengan namanya Al-Lahab, maka Allah turunkan surah Al-Lahab untuk menegaskan bahwasanya orang ini termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian nama lainnya adalah surah Al-Masad, diambil dari bagian akhir yang menjelaskan tentang kondisi istrinya Abu Lahab, yaitu Arwa Ummu Jamil, adik atau saudari perempuan dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, di mana Allah mengatakan tabaraka wa taala fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal, yang dia gunakan untuk mengikat dan mengangkat kayu bakar atau kayu-kayu yang berduri untuk mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi nama surah yang lain adalah surah Al-Masad, dan ini sebagaimana perkataan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kemudian jamaah yang memuliakan, surah ini turun tatkala Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah secara terang-terangan. Tatkala Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu, maka Nabi SAW segera naik ke Bukit Safa. Dalam satu riwayat Ahmad, naik ke Batha, sebuah bukit yang kecil, dan kata ulama adalah Bukit Safa, enggak terlalu tinggi. Kalau antum umrah, antum ke Safa Marwa kan, antum berdoa menghadap Ka'bah, kiblat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ya sabaha. Itu salah satu di antara panggilan dalam kondisi yang sangat genting, di mana panggilan Nabi itu sangat menarik perhatian orang-orang Quraisy. Lebih lanjut lagi Nabi mengatakan tentang Bani Fihr, Bani Adi, yaitu merupakan kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Allah Azza wa Jalla turunkan ayatnya, firman-Nya wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu, maka Nabi SAW segera menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kumpulkan semua keluarganya, karib kerabatnya, pamannya, bibinya, semuanya, baik yang dekat ataupun yang jauh. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum in haddathtukum annal aduwa musabbihakum aw mumsiyakum akuntum tusaddiqunani? Bagaimana pandangan kalian
kalau sekiranya aku mengkhabarkan kepada kalian bahwasanya ada musuh dan pasukan berkuda di belakang bukit ini akan siap menerjang kalian di pagi dan di petang hari, menggempur habis kalian, menyerang kalian di pagi dan di sore hari. Apakah kalian akan mendustai aku atau mengatakan aku jujur? Kalian percaya sama aku? Kata Nabi SAW. Kata mereka, na'am ma jarrabna illa sidqa. Kami tidak pernah engkau kecuali mengatakan kalimat kejujuran. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberikan kabar peringatan kepada kalian tentang adanya azab neraka bagi kalian yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat terakhir ini yang membuat Abu Lahab marah sampai mencela dan menghina Nabi alaihi salatu wasallam dengan celaan yang sebelumnya tidak pernah dialamatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dengan kalimat yang mengatakan tabban lak sairal yaum. Binasa tanganmu, celaka wahai engkau Muhammad sepanjang hari. Alihadza jama'tana. Cuman gara-gara ini engkau kumpulkan kami. Cuman hanya gara-gara engkau ingin menyampaikan ada azab yang akan menerjang kami. Ada azab yang sangat besar akan menyiksa kami dan kami beriman kepada engkau, cuman karena ini saja binasa tanganmu wahai Muhammad sepanjang hari. Maka Allah turunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti binasa. Nah, ini jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab ya turunnya surah ini dari Allah Azza wa Jalla, yang itu menegaskan bahwasanya Abu Lahab pasti binasa. Dan ayat ini secara khusus menerangkan kepada kita akan kebinasan Abu Lahab secara khusus. Ya, dan menunjukkan dia akan mati dalam kondisi kafir dan tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya. Ya, sehingga dari sebab ini Abu Lahab senantiasa mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sepanjang dakwah Nabi selama 10 tahun di kota Mekah. Bayangkan, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, ayat ini atau surah ini adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim memastikan ada orang-orang yang pasti masuk ke dalam neraka. Sehingga Nabi SAW tatkala mengetahui pamannya yang mati ini bakal mati masuk neraka, maka Nabi tidak pernah menggubrisnya untuk mendakwahinya sama sekali. Namun beda dengan Abu Talib. Abu Talib belum ada ayat yang menegaskan dia akan mati di atas kekafiran dan termasuk penghuni neraka. Sehingga Nabi terus berdakwah sampai kapan? Sampai matinya, sampai penghujung akhirnya. Sehingga tatkala Nabi mengatakan pamannya yang hampir mati, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau nanti di sisi Allah pada hari kiamat, bahwa engkau mati di atas Islam. Karena Nabi belum ada info dari Allah, belum ada ayat dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya pamannya pasti mati di atas kekafiran, maka Nabi terus mendakwahinya sampai akhir hayatnya, meskipun pada akhirnya pamannya mati di atas kekafiran. Tapi Abu Lahab tidak. Tatkala Allah sudah vonis Abu Lahab di atas kekafiran sampai matinya, begitupun dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Ini suatu keluarga yang sepakat mencela Nabi, keluarga yang luar biasa memusuhi Nabi SAW, padahal kerabat dekat Nabi SAW. Dan Abu Lahab sendiri adalah paman plus mantu besan Nabi SAW, dan istrinya adalah bibi Nabi, dan anaknya adalah sepupu Nabi. Bahkan mantu Nabi SAW sempat menikahi 2 putri Nabi SAW. Tapi mereka sepakat untuk musuhi Nabi, dan Allah jadikan mereka sebagai keluarga yang pasti masuk ke dalam neraka. Bukan hanya Abu Lahab, tapi juga anak-anaknya dan juga istrinya. Ini mukjizatnya Al-Quranul Karim, sehingga Nabi SAW tidak mendakwahinya sama sekali. Nabi nggak ambil peduli. Ya, sebagaimana riwayat yang lainnya jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala Allah mengatakan tabaraka wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Hadirin Allah muliakan, Abu Lahab Allah sebut dengan nama Abu Lahab dengan selain nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza.
Dan Uzza adalah salah satu nama berhala yang disembah. Dan Uzza adalah berhala yang terbuat dari pohon-pohon kecil, sehingga menjadi besar, dan di samping kanan kirinya itu ada, dikelilinginya adalah ada pohon-pohon kecil. Disitulah mereka menyembahnya. Dan di dalamnya ada jin yang nantinya di Fathu Makkah Nabi SAW meminta kepada sahabatnya, khususnya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, untuk menghancurkan pohon itu. Dan juga berhala Latah yang dalamnya ada jin perempuan, dibinasakan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya, sehingga Uzza adalah salah satu berhala yang begitu diminati oleh bangsa Arab. Dan di antara Bani Hashim ada yang diberi nama dengan Abdul Uzza oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib, yaitu siapa? Abu Lahab ini. Sehingga Nabi SAW atau Allah maksud saya subhanahu wa ta'ala tidak menyebut nama Abu Lahab dengan nama aslinya. Kenapa? Karena nama tersebut nama kesyirikan. Ada nama peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau menyebutnya dalam Al-Quranul Karim sebagai bentuk penghinaan. Karena di Al-Quran Allah Azza wa Jalla tidak enggan sekali untuk menyebut sebagai bentuk peribadatan kepada selainnya. Sehingga tatkala Allah SWT menyebut Nabi Isa, juga Isa bin Maryam. Tapi Allah menyebutkan Isa sebagai anak Allah untuk ikhbar, pengkhabaran bahwasanya orang-orang kafirin, orang musyrikin, orang Nasrani menuhankan Nabi Isa dan menisbatkan Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk Abdul Uzza ini adalah benar-benar asal kemusyrikan, ya, di mana Allah enggak menyebutkan namanya secara langsung. Oleh karena itu kata ahli tafsir disebutkan wa Abu Lahabin laqabuhu. Abu Lahab adalah laqabnya, nama julukannya. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini orang yang tampan, wajahnya itu saking putihnya, ya, agak kemerah-merahan, dan dia memiliki rambut yang dikepang dan matanya rada juling tapi ganteng. Rada juling tapi ganteng, jangan dibayangin ya. Ya, seperti sebagian sahabat Nabi, di antaranya Abu Ubaidah bin Amir al-Jarrah. Beliau pernah naik kuda lalu jatuh dan giginya patah dua depan sehingga bolong ya. Tapi tatkala dia ketawa semakin ganteng. Coba ada orang di zaman kita giginya ompong depan lalu ketawa, kita bilang apa? ada gawangnya ya. Tapi sahabat Nabi orang yang termasuk paling ganteng tatkala giginya pecah atau patah tatkala naik kuda dia terjatuh. Kemudian wa huwa wa in kana kunyatun fala takrimalah. Meskipun itu nama kunyah, maka Allah tidak ada sifat memuliakannya. Jamaah memuliakan, nama kunyah salah satu nama yang mulia. Sehingga orang-orang kita lebih senang dipanggil nama kunyah dibanding nama aslinya, ya kan? Nama antum misalnya fulan, anak antum Aisyah, dipanggil siapa? Abu Aisyah. Nama aslinya siapa? Misalnya siapa? Tono, Joni. Panggil Abu Aisyah dong gitu. Lebih apa? Lebih enak didengar, ya. Dan itu suatu kemuliaan, ya. Tapi Allah enggak sebut dengan nama kunyah. Li'annahu udhifa ila ghairi dzil uqul wasmuhu Abdul Uzza. Karena nama tersebut diidhafahkan, disandarkan kepada sesuatu yang tidak berakal, dan nama aslinya adalah Uzza. Wal Uzza sanamun fala yunasabu an yadhkura hadzal ismi fil Qur'an. Dan Uzza adalah sonam, berhala, sehingga tidak pantas disebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan Abdul Uzza. Sehingga Allah sebut Abu Lahab, dan itu sebagai isyarat bahwasanya Abu Lahab akan mati di atas kekafiran dan dia akan dihancurkan oleh Allah, diazab dengan api yang sangat pedih. Nah ini ikhwan, para jamaah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat bahwasanya Abu Lahab ini orang yang tatkala dia Allah turunkan surah ini dan Allah pastikan dia termasuk penghuni neraka, maka mulai saat itu dia benar-benar memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesempatan di mana Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia menjadi sebab lahirnya kebencian di tengah-tengah masyarakat. Sebagai riwayat
dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, dia mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bisuqi dzil majaz. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua mataku, dengan mata dan kepalaku di pasar Dzil Majaz, salah satu pasar pada waktu di masa jahiliyah. Maka beliau mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Maka Nabi terus berdakwah. Nabi masuk pasar sini, keluar lorong sini, masuk gang sini, terus Nabi mendakwakan manusia. Dan manusia tidak ada yang menimpali. Nabi terus mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutaqassifuna alaih. Nabi masuk lorong-lorong pasar dan manusia berkumpul mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskut. Dan tidak ada manusia yang menimpali Nabi. Mereka diam dan mendengarkan Nabi SAW. Dan Nabi terus mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Maka tatkala itu, kata Rabi'ah, dia mengatakan, illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadi'al wajah. Kecuali ada satu orang yang berjalan di belakang Nabi, yang matanya rada juling dan wajahnya nampak bercahaya, ganteng, ya tampan. Dzaghadirataini, dan memiliki dua rambut yang dikepang, dikuncir, dikepang itu. Kayak kepang kuda, tahu ya? Perempuan kadang kepang kuda gitu, dan itu dilarang. Apalagi kuncir satu di belakang gini, perempuan itu dilarang. Kenapa? Karena di masa jahiliyah wanita dikuncir kuda gitu satu, itu adalah wanita-wanita baghiyah, wanita-wanita para pelacur, maaf, yang menjajakan dirinya. Itu pasti ketahuan itu. Jadi wanita pelacur di masa jahiliyah itu, mereka menggunakan rambutnya diikat satu seperti kepang kuda, ikat kuda, tali rambut kuda belakang itu, tahu ya? Nah itu masa jahiliyah, wanitanya seperti itu, sehingga para wanita muslimah dilarang menyerupai demikian. Kalau mau dikepang dua itu boleh. Bahkan sebagian sahabat Nabi, bahkan anak Nabi SAW dikepang, ya, tatkala meninggal dunia. Terus ini Abu Lahab ngikutin dari belakang, lalu mengatakan innahu sabi, ini orang murtad dari agama nenek moyangnya. Karena kalimat sabi ini kalimat yang paling mengena di masa itu, ya. Kalimat yang paling mengena untuk seseorang yang masuk ke dalam agama tertentu dan meninggalkan tradisi nenek moyang orang-orang Quraisy. Maka dikatakan sabi, kadzib. Orang ini sabi, orang ini pendusta. Jangan percaya sama dia. La tuti'uhu, jangan ikuti dia. Fakultu, maka aku bilang kepada manusia, man hadza? Ini orang siapa? Qalu Muhammad ibn Abdullah. Yang dakwah ini adalah Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yadhkurun nubuwah, dan dia menyatakan dirinya seorang nabi. Wa qultu man hadzal ladzi yukadzibuh? Sementara ini orang siapa yang mengatakan dia pendusta? Qalu anhu ammuhu Abu Lahab. Pamannya yaitu Abu Lahab. Subhanallah. Jadi harusnya seorang paman itu mendukung apa yang dilakukan oleh keponakannya. Tapi ini malah menjatuhkannya, membuat kegaduhan di tengah masyarakat di masa itu. Bahkan mengatakan dirinya pendusta, ya, dan bahkan mengatakan dirinya penyihir dan sebagainya. Oleh karena itu, ikhwan, para jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Abu Lahab tatkala Allah turunkan surah ini, maka semenjak itu dia tidak pernah lelah untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu selama 10 tahun. 10 tahun sampai matinya. Dan dia mati setelah perang Badar. Tapi dia nggak ikut perang Badar, karena di kala itu dia sedang kena penyakit adas, sejenis penyakit taun yang melanda tubuh, sehingga badannya itu melepuh dan bolong-bolong, sampai mulai dari keteknya terus hingga anak-anak itu nggak ada yang mau ngurusin dia. Dan kala dia mati, tatkala si Abu Lahab ini mati, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya, nggak ada yang mandiin, ya, dilempar gitu aja, dan nggak ada yang mau mendekat. Takut apa? Takut tertular, karena itu penyakit taun cepat sekali merebak.
Maka disambitin pakai batu dan disambitin dengan pasir dan dikubur begitu aja. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memastikan orang ini mati di atas kekafiran dengan sangat menyedihkan. Bukan hanya masyarakat yang tidak mau mengurusi jenazahnya, anaknya sendiri pun tidak mau untuk mengurusinya, dan itu sebagai balasan atas apa yang dilakukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu matinya Abu Lahab, ya. Dan Nabi pun tidak meliriknya. Tapi Nabi masih memberikan pelajaran kepada sebagian keluarga Nabi untuk mengurus jenazahnya Abu Thalib. Di antaranya kata Ali, ya, Ali datang, "Ya Rasulullah, si tua bangka mati." Siapa? Si tua bangka mati. Ya, orang tua yang senantiasa mendukungmu mati dan mati di atas kekafiran, ya Rasulullah. Ali yang ngomong anak sendiri. Kata Rasulullah, iringi atau ikuti, bereskan jenazah bapakmu. Cuma dikubur doang. Tapi Abu Lahab dilempar gitu aja, disambitin oleh anaknya, dan tidak ada yang menguburkannya. Ya, subhanallah, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, kenapa Allah katakan tabbat yada abi lahab wa tab? Celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti celaka serta binasa. Ya, kalimat tabbat itu artinya khasira wa halaka. Celaka dan binasa. Yang memuliakan, Allah menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu untuk satu perbuatan yang telah lampau. Sementara isinya adalah kabar. Faedahnya apa? Faedahnya adalah litahqiq, untuk kepastian. Bahwasanya Abu Lahab yang Allah kabarkan dengan bentuk fi'il madhi, kata kerja telah lampau, itu menunjukkan telah berlalu. Tapi maknanya untuk yang akan datang. Itu untuk menunjukkan bahwasanya kepastian dari Allah Azza wa Jalla akan kebinasaan Abu Lahab meskipun orangnya masih hidup di muka bumi. Luar biasa. Ya. Dan itu sekali lagi menunjukkan akan kemujizatan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kenapa disebut dengan tangan? Kata ahli tafsir, menunjukkan tangan adalah karena tangan adalah dua alat, dua anggota tubuh yang senantiasa digunakan manusia untuk berusaha, baik ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga perbuatan kita itu dinisbatkan dengan tangan kita. Ya. Apa kata Allah? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari, ya, orang-orang kafir akan mengatakan, engkau akan melihat apa yang dihasilkan oleh kedua tanganku. Artinya apa yang telah saya perbuat dengan diriku sendiri. Dan orang kafir mengatakan, duhai sekiranya aku menjadi debu saja. Lihat, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, pada hari di mana seseorang akan melihat hasil usahanya. Perbuatan kita Allah nisbatkan dengan kedua tangan, karena tangan ini adalah untuk berusaha, untuk mengerjakan sesuatu. Sebagaimana juga Allah mengatakan, ikhwan a'azakumullah, dalam sebagian ayat, ya, tentang, atau hadis Nabi maksud saya, sebaik-baik amalan adalah yang kita kerjakan dengan kedua tangan kita sendiri. Ya, dalam sebuah hadis Nabi ditanya, ayyul kasbi atyab ya Rasulullah, usaha apa yang paling barokah, yang paling baik? Kata Nabi, amalur rajuli biyadih, perbuatan atau pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan seseorang itu sendiri, usaha kita sendiri. Ya, Nabi nisbatkan pekerjaan dengan tangan, karena sekali lagi tangan adalah alat untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan Nabi Daud bekerja dari hasil tangannya, padahal dia seorang apa? Seorang raja. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menisbatkan perbuatan seseorang kepada tangannya. Sehingga tatkala Allah mengatakan tabat yada abi lahab wa tab, celaka binasa kedua tangan Abu Lahab, itu untuk menunjukkan kepastian bahwasanya apa yang dia lakukan, mencerca Nabi, menolak dakwah Nabi, memusuhi Nabi, adalah hasil usahanya, yang menunjukkan seluruh tubuhnya, bahkan dirinya akan hancur binasa, bukan hanya kedua tangannya. Dan ini bahayanya, ya, perbuatan yang dizohirkan, perbuatan yang dinyatakan untuk melakukan satu amal keburukan. Hati-hati ikhwan azakumullah, apabila di antara kita telah berani mengerjakan kemaksiatan secara terang-terangan, dan boleh jadi azabnya
efek dari dosanya pun langsung Allah berikan secara kontan di dunia. Wa'iyadzubillah. Ya. Kemudian ayat ini kata para ulama, fal ayatu du'aun ala Abi Lahab fahiya raddun ala syaqiyyin fi maqabili du'ahi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini sebagai bentuk cercaan sekaligus laknatan dari Allah kepada Abu Lahab, dan merupakan balasan yang sangat mengena tatkala dia mengejek Nabi, tatkala dia menghina Nabi dengan perkataannya yang mengatakan Nabi akan binasa. Maka Allah pastikan Abu Lahab akan binasa. Dan penyebutannya 2 kali lagi. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. 2 kali jemaah. 2 kali, subhanallah. Ya, dan itu sekali lagi menunjukkan untuk kepastian bahwasanya Abu Lahab mati di atas kekafiran. Sehingga kata ahli tafsir, li'annahu fi hukmil maqtu' bihi, disebutkannya demikian karena sebagai kepastian. Walihadza mata asy-syaqiyyu ala kufri wa hadhihi a'dhamu halakatin haitsu khasirat dunya wal akhiratu. La ilaha illallah. Ya, dan dia mati di atas kekafiran, dan ini merupakan kerugian yang sangat besar tatkala dia merugi dunia dan juga di akhirat. Khasirat dunya wal akhirah. Berarti ikhwan azakumullah, para jamaah yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rugi adalah tatkala kita rugi di akhirat. Dan yang namanya bahagia dan sukses adalah tatkala kita sukses di mana? Di akhirat. Sebagaimana ayat Allah mengatakan azza wa jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, yang hidup bakalan mati. Kalimat ini harus kita tiap hari fahami nih. Yang hidup pasti mati. Jadikanlah kematian dirimu, kata para ulama salaf, senantiasa berada di kelopak matamu. Artinya agar kita punya persiapan dengan beramal saleh bahwasanya kita akan mati. Ya, yang hidup pasti mati. Dan sesungguhnya amal kalian kami akan sempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang kami selamatkan dari api neraka masuk ke dalam surga, faqad faz. Dia orang yang paling beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia adalah kesenangan yang sementara dan menipu kalian. Jadi ikhwan azakumullah, di sini Allah sebutkan betapa celakanya Abu Lahab. Maka siapapun yang menentang syariat, yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencela Allah dan Rasulnya, pasti dia akan binasa, tidak dapat tidak. Dan ayat ini adalah sebagai buktinya. Kemudian ikhwan a'azakumullah, ayat berikutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berfaedah, tidak bermanfaat harta yang dia miliki dan juga apa yang dia usahakan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memastikan Abu Lahab pasti masuk neraka, maka harta yang dia miliki karena dia orang kaya, dan sebagian orang-orang itu berhutang sama Abu Lahab. Tatkala itu dia bebas memerintahkan orang yang dia hutangi. Sampai tatkala dirinya absen dari perang Badar, dia perintahkan sebagian orang yang hutang kepadanya, udah antum yang pergi, hutang lunas, gantikan saya pada perang Badar. Subhanallah. Maka hartanya yang manfaat tatkala dia mati. Ya, siapapun yang memiliki harta dan dia mati, hartanya yang manfaat tatkala dia gunakan untuk maksiat kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi berfaedah harta dan anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang penuh keselamatan, penuh iman, penuh takwa, penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengesankan kepada kita bahwasanya harta apapun yang kita usahakan tidak akan memberikan manfaat kepada kita di akhirat kecuali harta yang kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang mengatakan harta nggak dibawa mati itu juga kurang tepat. Karena harta yang kita infakkan kita bawa mati, yang akan bisa membuat kita selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala ada orang ditanya di kubur, kata Nabi SAW, dan Allah perlihatkan surga di hadapannya, tempat tinggalnya nanti, maka dia mengatakan, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat agar aku bisa berjumpa dengan keluarga aku.
dengan amalku, dengan hartaku. Berarti orang yang mati dan dia menggunakan hartanya untuk taat kepada Allah, dia akan dapati hartanya bermanfaat. Jadi ikhwan, gunakan harta antum untuk hal yang manfaat. Untuk dakwah di jalan Allah, untuk nafkah kepada keluarga, untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang musyrikin akan menebus dirinya dengan harta mereka, termasuk Abu Lahab ini. Ya, tatkala Nabi SAW memvonis dirinya, Al-Quran memvonis dirinya tidak lagi manfaat hartanya, dia mengatakan begini dengan sangat sombongnya. In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni afdi nafsi bimali wa waladi. Sekiranya yang dikatakan oleh keponakanku itu benar, saya akan mati kafir dan masuk nerakanya Allah, tentu aku akan selamat dengan aku menebus diriku dengan harta dan anak-anakku. Masya Allah. Kata siapa nih? Abu Lahab. Kalau memang benar saya masuk neraka, tenang, saya pasti selamat. Saya akan tebus diri saya dengan harta dan juga anak-anakku. Antum hafal ayatnya dalam surah Al-Ma'arij? Ya. Yubassarunahum, terus yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi, terus wa fasilatihi allati tuwi. Ya, Allah mengatakan pada hari kiamat nanti orang-orang mujrim berkeinginan agar dirinya selamat dari api neraka dengan apa? Menebus dirinya dengan harta benda dunia, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dijadikan tumbal masuk neraka, dirinya bebas. Summa yunji, lalu dia bebas dari neraka. Itu keinginan ahli neraka. Dan itu pun yang diinginkan oleh si Abu Lahab ini. Masya Allah. Ya, kata Allah, sesungguhnya hartanya dan anak-anaknya tidak manfaat. Kalimat wa makasab adalah anak. Ini menunjukkan jamaah, anak adalah hasil usaha kita. Tatkala kita didik anak-anak kita di atas ketaatan kepada Rabbul Izzati wal Jalal, maka mereka kelak bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa memberikan syafaat kepada kita, bisa menolong kita dari azab Allah Azza wa Jal. Ya, maka didiklah anak kita. Dia sebagai umur kita yang kedua, bisa menambah taat kita kepada Allah tatkala kita mati, menambah syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka didiklah anak-anak kita di atas ketaatan. Ini menunjukkan bahwasanya anak adalah hasil usaha kita, hasil usaha orang tua yang manfaatnya akan dia dapati sampai nanti di hari kiamat. Sehingga Allah dan Rasulnya mengatakan bahwasanya anak adalah hasil usaha orang tua. Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Menunjukkan apa yang dimiliki sang anak merupakan hasil usaha bapaknya. Sehingga kata Nabi apa? Anta wa maluka li abika. Engkau, dirimu tuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, darah yang ada mengalir pada dirimu, akal yang kau diciptakan oleh Allah dengan sangat cerdas, sekolahmu yang tinggi, badanmu yang kekar, usahamu yang Masya Allah, dan hartamu milik bapakmu. Sehingga kita ini milik bapak kita, jamaah. Jadi tatkala bapak kita mengambil sesuatu dari kita, dia nggak bersalah dan dia nggak berdosa. Dia nggak bersalah karena kita milik bapak kita. Anta wa maluka li abika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dirimu dan darahmu milik bapakmu. Artinya engkau adalah belahan jiwanya, hasil usahanya. Maka didiklah anak kita jamaah dengan cara yang terbaik. Karena dia adalah ruh kedua kita, hidup kedua kita, agar kita memiliki derajat tinggi sisi Allah. Dan kalau kita mendidik mereka dengan ketaatan kepada Allah, tentu kita dapat pahalanya. Ya, sehingga ayat 2 ini jamaah menegaskan kepada kita, anaknya Abu Lahab pun termasuk penghuni neraka. Siapa namanya? Utbah atau Utaibah. Ini anak yang luar biasa. Ya, dia, bapaknya, ibunya sepakat mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika menceraikan anaknya Nabi, dia ludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Dia caci maki Nabi. Ya, tiap kali dia mau pergi berdagang, dia mampir ke rumah Nabi, dia celak Nabi, dia hina Nabi, dia ludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Allah, saya serahkan dia kepada Engkau. Ya Allah, serahkan dia kepada binatang buas yang akan menerkamnya." Nabi berdoa sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengar Nabi berdoa, dia enggak kepikir sebelumnya sampai Nabi berdoa, maka dia ketakutan sepanjang hari. Ya, Nabi mengatakan, "Allahumma sallit alaihi kalbak." Ya Allah, kuasakanlah anjingmu, yakni binatang buasmu untuk menerkamnya. Maka dia pergi ke negeri Syam. Maka sepanjang jalan dia takut. Kata Utbah, "Sesungguhnya saya takut doa Muhammad akan menimpa diriku." Kata teman-temannya, "Tenang aja, enggak usah khawatir. Ada saya di sini, ada teman-teman di sini." Maka dia ditaruh, diletakkan dan ditutup dengan seluruh benda dan perdagangan kawan-kawannya agar tidak ada satupun yang masuk kepadanya. Maka tiba-tiba datanglah binatang buas menerkamnya dan dia mati. Teman-temannya kabur. Ya, dan kalau dia hendak diterkam, dia mengatakan, "Inilah yang telah didoakan oleh Muhammad itu." Dia yakin Muhammad orang soleh dan doanya pasti makbul. Ya, jadi bapaknya, anaknya, bahkan istrinya juga semuanya adalah pengacau semuanya bahasa kitanya. Dia menghantam Nabi SAW dengan kalimat-kalimat keburukannya. Ya. Kemudian yang ketiga, saya selanar dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Lahab artinya api yang menyalanya dan bergejolak dan memakan apapun sampai hancur. Ini ketegasan lagi dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Abu Lahab pasti masuk neraka. Setelah turunnya ini, sekali lagi, Nabi tidak pernah menggubris Abu Lahab. Dari sini pelajaran buat kita, enggak semua ucapan-ucapan miring yang dialamatkan kepada kita, kita gubris. Enggak semua ucapan-ucapan yang menuding kita tentang dakwah kita, kita ladeni, kita tanggapi. Enggak usah. Enggak perlu. Ya. Dan Allah membuat perbedaan antara Fir'aun dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab, Nabi enggak pernah menggubrisnya, tapi lihat Fir'aun. Fir'aun tetap Allah perintahkan Musa untuk berdakwah atau tidak? Berdakwah. Apa kata Allah? "Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Boleh jadi dia lemah lembut dengan perkataanmu yang baik dan semoga dia takut kepada Allah. Itu Fir'aun, orang yang pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tapi Abu Lahab enggak. Nabi enggak pernah menggubrisnya. Nabi enggak pernah berdakwah kepadanya karena dia pasti masuk neraka. Itu pasti. Ya. Kemudian ayat yang keempat, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula dengan istrinya sang pembawa kayu bakar. Ini istrinya ini memang suka bawa kayu bakar. Dia pergi ke tempat lain dan pulangnya malam hari sengaja membawa kayu bakar dan kayu-kayu berduri, lalu diikat di atas lehernya dengan sabut tersebut hanya untuk mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, lihat bagaimana usahanya, luar biasa, semangatnya untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat kita jamaah. Kalau orang kafir di masa itu semangat untuk memadamkan cahaya dakwah Nabi, kita pun semangat untuk apa? Mengerjakan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini bibinya loh. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar di lehernya, digotong. Ya. Di sini kata ulama disebut membawa kayu bakar ada 3 tafsiran. Yang zahirnya adalah dia memang benar-benar keluar rumahnya sampai larut malam membawa kayu bakar lalu diletakkan di rumah Nabi dan di sepanjang jalan yang biasa Nabi lewati. Yang kedua, dia disebut pembawa kayu bakar, ini sebetulnya adalah kinayah, kata kiasan, di mana wanita ini, Ummu Jamal ini adalah orang yang suka memberikan keburukan kepada masyarakat, membohongi masyarakat untuk tidak beriman kepada Rasulullah dan menggibahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang suka menggibah diibaratkan oleh ulama adalah seperti kayu bakar yang mudah terbakar. Hati-hati. Yang ketiga adalah Ummu Jamal ini adalah sebagai kepastian dari Allah bahwasanya Ummu Jamal sendiri akan masuk neraka dan dia akan bawa kayu bakar yang kayu tersebut untuk membakar suaminya Abu Lahab. Dia bawa kayu bakar di akhirat dan dia akan nyalakan
dan dia akan bakar suaminya. Subhanallah, ini sisanya pedih. Sebagaimana dia membakar masyarakat agar tidak beriman kepada Muhammad dengan kata-kata provokasinya, maka dia akan membakar suaminya dengan kayu bakar yang dahulu dia bawa untuk membakar dakwah Muhammad SAW. Jadi 3 tafsiran. Ya. Kemudian ayat terakhir kata Allah, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Artinya ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar semangat. Dia ikat kayu bakar di atas lehernya. Kata sebagian ahli tafsir, maknanya adalah kalung yang dia pakai. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwasanya Ummu Jamil punya kalung yang sangat mewah, yang dia sampai mengatakan barang siapa yang bisa mengganggu Muhammad, bagi dia kalung ini. Atau kata ulama, dia mencopoti kalungnya dan dia jual untuk memberikan nafkah di jalan syaitan menggoda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Hindun dahulu, dia copotin kalungnya, bagi mereka yang bisa membunuh Hamzah, bagi dia kalung ini. Jadi kalimat fi jidiha hablum min adalah di lehernya ada tali sabut yang dipinta. Artinya kalung, dia punya kalung. Ini menunjukkan dia wanita yang sangat terhormat di masa jahiliyah, sehingga dia bisa menginfakkan kalung emas miliknya yang sangat berharga untuk menghancurkan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita banyak ambil faedah sangat besar. Ya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim memberikan kabar kepada kita tentang orang-orang yang binasa, dan itu satu kepastian. Dan kemudian bahayanya memiliki istri yang suka memfitnah. Ini kata para ulama di sini disebutkan bahayanya seorang istri tatkala memfitnah orang lain lalu membantu suaminya di atas kemaksiatan. Hati-hati, karena istri kita dan anak kita terkadang ujian buat kita. Ya, bahaya. Maka tatkala seorang suami melihat istrinya suka melakukan amal keburukan, dia wajib bertakwa kepada Allah dengan menasihatinya. Ya, ini gambaran bagaimana seorang istri ya malah menjadi sebab suaminya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan azakumullah, dan ini faedah juga buat kita, bahwasanya orang-orang musyrikin yang mereka menikah lalu masuk ke dalam Islam, pernikahan mereka sah dan tidak perlu untuk memperbarui akad nikah mereka. Dan para sahabat mereka menikah di masa jahiliyah, tatkala mereka masuk Islam, maka mereka tidak pernah memperbarui akad nikah. Dan Nabi, bahkan Allah mengatakan wa mra'atuhu, dan istrinya, menunjukkan akad pernikahan itu dalam semua agama sah dalam pandangan syariat. Sehingga kalau ada orang kafir masuk Islam, mereka nggak perlu lagi nikah ulang. Kalau yang suaminya istrinya masuk Islam lalu suami masih kafir, maka fasakh. Namun tatkala suami masuk Islam kembali kepada istrinya, tidak perlu lagi nikah ulang. Seperti anak Nabi, ya Ruqayyah, tatkala suaminya Abul As masih kufur dan ditangkap pada perang Badar, lalu dia masuk Islam, maka Nabi tidak perbarui pernikahannya tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pernikahan orang kafir sah di mata Islam, sehingga nggak perlu ada nikah ulang. Wallahu taala alam. Masih banyak faedah, cuman saya nggak sebutkan karena waktu kita sedikit. Ada mau tanya ikhwan? Sampai di sini. Cukup? Cukup, baik. Semoga ada manfaatnya dan semakin memahami apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim tentang surah Al-Lahab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.